Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku, mahasiswa teknik pengendalian pencemaran lingkungan? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik di tempat rumah kalian masing-masing. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang K3 dan etika profesi. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8, itu kita telah mempelajari tentang etika profesi. Kita majukan duluan ya, etika profesi kemarin. Dan sekarang kita lanjut ke K3-nya. Nah, karena ini adalah pertemuan kedua K3, karena kemarin pertemuan pertama kita membahas silabus, K3 itu nanti kita akan belajar tentang apa. Nah, ini adalah pertemuan keduanya, kita mempelajari K3. Nah, apa itu K3? Sebelum kita mempelajari K3, kita harus tahu dulu kenapa K3 itu penting. Oke. Nah, kita lihat dulu contoh-contoh gambar-gambar kasus-kasus K3 yang terjadi di lingkungan, yang pernah terjadi di dunia. Oke, kalau yang ini adalah kecelakaan lalu lintas. Kita lihat dulu pada bagian atas. Apa ini? Ini adalah ada truk gede atau truk tambang yang gede atau yang disebut juga caterpillar. Caterpillar itu menggilas atau menabrak mobil yang ada di bawahnya. Karena kenapa? Ketika truk caterpillar itu yang segede ini itu nggak akan bisa melihat sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi pandangannya itu hanya ke depan dengan jarak beberapa puluh meter itu bisa, tapi yang di bawahnya itu nggak bisa. Kalau kita lihat di sini truknya itu tingginya berapa kali lipat dari mobil. Ini gambar yang ini ya bawah. Nah, ini memperlihatkan bahwa safety untuk penggunaan caterpillar itu harus benar-benar dijaga. Salah satunya apa? Dalam beberapa radius berapa meter itu tidak boleh ada yang jalan ataupun ada kendaraan yang berada di sekitar caterpillar. Untuk menjaga ini tadi, untuk menjaga adanya terlindas mobil atau truk yang ada di bawahnya. Nah, kalau yang gambar yang ini, di sini ada tanah. Kiri kanan ya, kirinya tanah, ini kanannya juga tanah. Tapi di sini ada truk, di sini juga ada mobil masuk ke dalam air. Apa yang menyebabkan hal ini? Yang menyebabkannya ini adalah tanahnya basah. Mungkin karena kelalaian si supir, ngantuk atau capek, sehingga ketika mengendarai mobilnya kepleset masuk ke dalam air, saluran air ini atau sungai ini. Nah, selanjutnya juga yang ini, gambar yang bawah ini adalah truk oleng, dan yang sebelah ini juga truk ketabrak. Ini adalah kasus-kasus K3. Nah, selanjutnya, ini kasus-kasus K3 di lingkungan. Kalau kita lihat awal, yang pertama di sini adalah gundukan tanah. Kenapa sih gundukan tanah itu dipermasalahkan di dalam K3? Ingat ya, K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan di sini. Di sini adalah keselamatan kerjanya. Kenapa gundukan ini menjadi hal urgen pada K3? Karena bisa jadi ada orang yang berjalan di atas gundukan ini, terus kepleset, lalu jatuh itu menyebabkan cedera, bisa jadi tangannya patah atau kakinya kesleo, itu termasuk K3. Atau yang di sini, yang bawah ini juga ada gundukan ban bekas, terus juga tong-tong bekas, terus juga kaleng-kaleng bekas. Gundukan ini, kenapa ini menjadi hal perhatian dari K3? Karena itu tadi, K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini adalah kita tekankan pada keselamatan para pekerjanya. Di sini ada para pekerja duduk-duduk, bisa jadi dia duduk-duduk sini, terus tiba-tiba apa? Oleng, jatuh, kepalanya kebentur, pecah, jadi accident.
Atau kakinya keselio jadi accident. Atau tangannya keselio gara-gara jatuh jadi accident. Nah, di situ. Nah, di sini yang tengah, di sini ada apa? Ayo. Di sini ada tempat saluran untuk penyimpanan oli bekas. Nah, kenapa ini menjadi hal perhatian dari K3, para K3? Karena oli bekas di sini cara penanganan penempatannya kurang cocok. Karena kenapa? Karena di sini kita lihat tongnya itu tidak tertutup. Bisa jadi ada orang lewat atau mobil lewat lagi ngerokok terus buang rokoknya masuk ke dalam tong ini, akhirnya kebakar. Nah, begitu juga pada gambar yang ini ada pompa lalu membuang seperti limbah ke bawah. Nah, kenapa ini menjadi urgen juga K3? Karena K3 itu apa? Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatannya apa? Kita lihat di sini. Sini becek. Sini becek, sehingga bisa jadi ketika terjadi perbaikan alat pompa, bisa jadi nanti si pekerjanya terpeleset, jatuh, juga terjadi accident. Atau juga bisa terjadi pencemaran lingkungan di sini. Pencemaran lingkungan yang menyebabkan yang menyebabkan lingkungan terganggu. Begitu juga yang di sini, yang sebelah kanan bawah, itu kita lihat ada kondisi lingkungannya becek, berair. Kenapa ini menjadi perhatian K3? Karena itu tadi, K3 itu adalah keselamatan kerja. Nah, nanti keselamatannya itu ada beberapa hal yang diperhatikan pada K3. Tidak hanya manusia, tetapi juga lingkungan, material, terus juga mesin. Nah, jadi keselamatan di sini, ingat, keselamatan di sini tidak hanya pada manusia, tetapi keselamatan juga dilihat pada lingkungannya, materialnya, sama mesinnya. Nah, di sini kenapa becek? Nah, ketika orang melakukan pekerjaan di sekitar sini, bisa jadi nanti dia tergelincir, jatuh, juga terjadi accident. Dan inilah kasus-kasus lingkungan. Nah, jadi apa sih keselamatan kerja atau K3? K3 itu adalah usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan. Nah, di sini dikasih tanda warna biru, tanpa kecelakaan. Memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman, memberikan suasana dan lingkungan kerja yang aman, jadi lingkungan kerjanya juga aman, dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Ini kenapa titiknya? Kita rubah bentar. Ya. Nah, jadi keselamatan kerja itu adalah, yang pertama itu adalah usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan. Ingat, tanpa kecelakaan. Intinya adalah tanpa kecelakaan. Dan yang kedua, memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman. Yang aman, nyaman di tempat kerja. Jadi kalau di tempat kerja kita lingkungannya tidak aman, berarti K3-nya bermasalah. Yang terakhir adalah dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Dan ini tujuan lain dari K3, yaitu menguntungkan. Menguntungkan apa? Menguntungkan, memberikan profit bagi si usahanya, perusahaannya. Karena kenapa? Karena tidak ada yang celaka ketika melakukan pekerjaan. Karena ketika ada pegawai atau pekerja yang celaka di lingkungan tempat mereka bekerja, maka tanggung jawab dalam pengobatan, tanggung jawab dalam memberikan kesehatan kepada pegawainya itu ditanggung oleh perusahaan. Kalau ditanggung perusahaan, berarti perusahaan memberikan uang. Ketika perusahaan memberikan uang, berarti perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itulah, kenapa di setiap perusahaan K3 sangat ditekankan. Karena apa? Untuk menghindari kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kecelakaan itu berkurang, maka perusahaan juga akan mendapatkan profit. Profitnya apa?
Profitnya adalah mengurangi beban perusahaan dalam memberikan uang dalam kesehatan mereka ketika terjadi kecelakaan, terjadi accident. Oke, tujuan keselamatan kerja. Nah, ini ada tujuan keselamatan kerja. Itu yang pertama adalah mencegah atau mengadakan usaha pencegahan agar karyawan tidak dapat luka, cedera, atau mati. Ini tadi. Jadi tujuan yang pertama adalah karyawan tidak mendapatkan luka atau cedera atau mati. Jadi mencegah segala hal yang bisa dicegah agar karyawan tidak mendapatkan luka atau cedera atau mati itu dilakukan. Makanya ketika kalian datang ke kampus atau masuk ke kampus dan masuk lab, maka yang dilihat pertama kali apa oleh dosen kalian? Yaitu apakah kalian menggunakan sepatu yang tertutup, bukan sepatu sendal. Itu yang pertama. Atau yang kedua? Yang kedua adalah apakah kalian menggunakan jas lab atau tidak. Dan yang terakhir apa? Apakah kalian menggunakan APD atau tidak? APD seperti apa? Seperti masker, sarung tangan. Nah, begitu juga pada masa pandemi ini. Masa pandemi adalah masa di mana setiap kita bisa berpotensi terkena COVID-19. COVID-19 menyebabkan keselamatan kerja akan menurun. Disinilah kenapa sekarang di setiap perusahaan penanganan COVID sangat ketat. Karena kenapa? Ini tadi tujuan dari keselamatan kerja agar karyawan tidak mendapatkan luka, cedera, atau mati. Makanya juga sekarang kakak tingkat kalian itu kesulitan untuk magang. Kenapa? Karena ketika kakak kalian magang ke suatu perusahaan, maka seluruh orang yang berada di dalam perusahaan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Bila ada satu atau beberapa mahasiswa yang mengalami COVID-19 atau mendapatkan COVID-19, maka yang disalahkan adalah perusahaan. Karena kenapa? Karena dia di dalam lingkup perusahaan. Karena ini tadi, karena si perusahaan sangat memberikan pengetatan pada tujuan keselamatan kerjanya. Oke, oleh karena itu, makanya untuk sekarang sangat bukan sangat ya, semua perusahaan sangat menerapkan itu tadi protokol COVID-19-nya, protokol pandemi COVID-19, yaitu menggunakan misalnya sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, menjaga jarak. Di sini tadi untuk mencegah atau usaha pencegahan agar karyawan tidak mendapatkan luka, cedera, atau mati. Nah, yang kedua, tidak terjadinya kerugian atau kerusakan pada alat, material, dan produksi. Nah, kenapa di sini ditekankan juga alat, material, dan produksi? Nah, karena alat dan material dan produksi itu dijalankan oleh manusia. Ketika manusianya lalai, sehingga alat dan materialnya atau produksinya menjadi rusak, maka si perusahaan akan mengalami kerugian atau kerusakan. Nanti akan ada Bapak berikan video kenapa di sini keselamatan kerja pada alat, material, dan produksi itu ditekankan. Di situ ada beberapa accident, beberapa terjadi kecelakaan di beberapa pabrik. Nanti Bapak akan berikan video ke kalian, silakan ditonton. Dan itu tadi dipelajari videonya. Nah, jadi yang kedua itu tidak terjadinya kerugian, kerusakan pada alat, material, dan produksi. Karena apa? Tujuan juga dari suatu perusahaan itu mendapatkan profit. Profit didapatkan dari mana? Dari produksinya yang bagus, dari alat atau materialnya berjalan dengan baik. Alat atau produksi baik itu dijalankan oleh manusia. Bila manusianya teledor, maka inilah fungsi dari K3,
Itu untuk mencegah agar karyawannya tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, upaya pengawasan terhadap 4M. Apa itu 4M? Manusia, material, mesin, dan metode kerja. Jadi, keselamatan kerja atau K3 itu tujuannya ketika kalian menjadi officer K3 atau nanti kalian bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan tempat atau posisi di tempat safety officer, maka kerja kalian itu hanya pada 4, yaitu pengawasan terhadap manusia, material, mesin, dan metode kerja. Manusianya dilihat apakah manusianya itu menggunakan APD, sudah selamatkah dalam bekerja, mengerti prosedur kerjanya. Material, apakah materialnya berjalan dengan baik, apakah ada kerusakankah di material tersebut. Mesin juga seperti itu, material maksudnya bahan baku ya. Bahan bakunya, apakah bahan bakunya sudah sesuai standar atau tidak, ataukah aman bagi pekerjanya. Mesinnya apakah ada kerusakan di sana. Metode kerjanya apakah sudah sesuai dengan SOP segala macam yang dapat memberikan lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga tidak terjadi kecelakaan. Dan ini intinya ya, upaya pengawasan terhadap 4M. Oke, yang terakhir ini adalah ringkasannya. Jadi seorang safety officer, seorang pekerja K3 nantinya itu akan melihat 4M ditambah lingkungan. Manusia, dia akan melihat manusianya, apakah manusianya sehat, apakah manusianya mengerti tentang metode kerja. Yang kedua, mesin juga, material, metode kerjanya apakah sudah sesuai, dan lingkungan di sekitarnya apakah udah bagus atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan safety atau tidak. Lalu 5 ini akan menjadikan lingkungan kerja menjadi aman. Jadi pengawasan terhadap manusia, mesin, material, metode, lingkungan akan membuat lingkungan kerja menjadi aman. Termasuk juga manusia nantinya ketika ada pegawai yang lagi rusuh atau pegawai yang lagi yang terjadi demo kepada perusahaannya, yang maju itu adalah safety officer. Ingat, ketika ada pegawai yang maju, pegawai yang terjadi masalah pada pegawainya, pekerjanya atau demo, biasanya yang maju adalah safety officer. Untuk apa tadi? Untuk menjaga lingkungan kerja yang aman. Nah, lingkungan kerja yang aman ini fungsinya buat apa? Buat tidak ada cedera dan tidak ada kerusakan atau kerugian pada apa? Pada kelima ini. Manusia, tidak ada kerugian pada manusia atau kerusakan pada manusia, eksiden pada manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Dan itulah tujuan keselamatan kerja. Demikian untuk pertemuan yang ke-10. Inilah kenapa kita penting belajar K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan itu juga kenapa di prakteknya lebih condong sekarang ke penanganan COVID. Karena COVID merupakan salah satu bentuk keselamatan kerja. Dan pemerintah, termasuk Bapak Menteri, Bapak Nasdim, menginginkan setiap kita itu menjadi agen penanganan COVID-19. Oleh karena itu, mari kita belajar K3 dan terapkan K3 di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bebas dari kecelakaan, eksiden, baik itu eksidennya ringan atau medium atau bisa menyebabkan kematian. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti akan Bapak berikan beberapa video tentang terjadinya eksiden di beberapa pabrik atau lingkungan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.